Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan keempat kuliah online Matematika Diskrit 1 STT Wastu Kencana. Video kali ini akan membahas tentang beberapa argumen yang sudah terbukti sahih, ya, gitu. Nah, apabila tadi ada hipotesis-hipotesis dan dari hipotesis tersebut ditarik sebuah konklusi sehingga membentuk sebuah argumen, ya, maka proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi itu disebut dengan inferensi, ya. Jadi proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi tersebut sehingga menghasilkan sebuah konklusi itu adalah atau disebut inferensi. Nah, deretan proposisi yang menghasilkan atau yang melahirkan sebuah konklusi itu tadi kan disebut sebagai argumen, ya. Dan argumen itu ada yang sahih, ada yang palsu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas argumen-argumen yang sudah sahih atau proses penarikan kesimpulan yang sudah benar, ya, yang sudah memiliki nilai kebenaran yang sudah terbukti kebenarannya atau yang sudah sahih. Ya. Yang pertama, modus ponen. Modus ponen tadi yang sudah kita bahas di contoh yang pertama. Modus ponen dinotasikan jika P maka Q. Pernyataan pertamanya jika P maka Q, pernyataan yang keduanya ternyata adalah P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Ya. Contoh misalkan jika hari hujan maka saya memasak mie. Tetapi pernyataan yang kedua ternyata hari hujan, ya, maka kesimpulannya berarti saya memasak mie instan. Bisa seperti itu, mudah ya. Jadi jika P maka Q, ternyata P, maka kesimpulannya itu adalah Q, ya, gitu. Contoh yang lain, misalkan seperti ini. Jika 33 habis dibagi 3, maka 33 adalah bilangan ganjil. Ternyata 33 habis dibagi 3. Ya, kesimpulannya berarti 33 adalah bilangan ganjil. Ya, gitu. Tolong diperhatikan garisnya garis lurus aja ya. Kalau dibuat tidak putus-putus seperti itu. Kemudian yang kedua, modus tolen. Kalau modus tolen menyatakan jika P maka Q, ternyata Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya. Misalkan tadi, jika hari hujan, maka saya memasak mie instan. Ternyata Anda tidak memasak mie instan, berarti kesimpulannya hari tidak hujan. Atau contoh yang lain, misalkan jika N adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Ternyata N kuadrat bilangan genap, maka berarti kesimpulannya N bukan bilangan ganjil. Ya. Yang ketiga, silogisme disjungtif. Ya, ingat disjungtif berarti pernyataan yang pertamanya P atau Q. Ternyata tidak P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, misalkan seperti ini. Jus atau kopi? Jus buah atau kopi? Ternyata bukan jus, berarti Anda pesan kopi. Ya, bisa dipahami mudah ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan saya belajar dengan giat atau saya ngulang tahun depan. Ternyata Anda tidak belajar dengan giat, maka kesimpulannya ya berarti Anda ngulang tahun depan. Makanya harus baik-baik biar tidak ngulang lagi tahun depan. Cukup satu kali sajalah kalau kontrak mata kuliah. Kemudian berikutnya simplikasi, ya, atau penyederhanaan. Pernyataannya P atau Q. Nah, hasil penyederhanaannya atau kesimpulannya bisa P, bisa juga Q, ya. Contoh misalkan Paujan adalah mahasiswa STT Wastu Kencana dan mahasiswa Wikala. Berarti kesimpulannya Paujan adalah mahasiswa STT Wastu Kencana. Atau Paujan adalah mahasiswa Wikala. Bisa dipahami ya, urutan tidak berpengaruh, jadi kesimpulannya bisa yang ke satu, bisa juga yang kedua. Kemudian untuk penjumlahan, hipotesisnya P
maka kesimpulannya bisa P atau Q. Contoh misalkan untuk yang penjumlahan, Zaid mengambil kuliah logika matematika, maka kesimpulannya Zaid mengambil kuliah logika matematika atau mengulang kuliah algoritma atau kuliah yang lainnya. Ya, jadi kesimpulannya bisa jadi lebih dari satu. Ya. Kemudian konjungsi, ya seperti konjungsi yang sudah kita bahas, berarti kalau proposisi yang pertama P, proposisi yang kedua Q, maka kesimpulannya P dan Q. Contoh, misalkan saya memesan mie instan, saya memesan jus buah, maka kesimpulannya saya memesan mie instan dan jus buah. Ya. Atau Zaid mengambil kuliah logika matematika, pernyataan proposisi yang pertama. Hipotesis yang kedua, Zaid mengulang kuliah algoritma. Berarti kesimpulannya Zaid mengambil kuliah logika matematika dan mengulang kuliah algoritma. Berikutnya, silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis apabila ada pernyataan yang pertama jika P maka Q, pernyataan atau hipotesis yang keduanya jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika P maka R. Contoh, misalkan jika saya giat kuliah, maka saya cepat wisuda. Berarti P-nya giat kuliah, Q-nya cepat wisuda. Ya. Berikutnya, pernyataan yang kedua, jika saya cepat wisuda, maka saya cepat bekerja. R-nya berarti cepat bekerja. Nah, sehingga kesimpulannya jika saya giat kuliah maka saya cepat bekerja. Atau boleh R-nya diganti dengan cepat menikah juga. Ya, jika saya giat kuliah maka saya cepat menikah, misalkan seperti itu. Ya, ini juga sama seperti barusan. Ya. Nah, itu untuk inferensi proses penarikan kesimpulan yang sudah jelas nilai kebenarannya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Jangan lupa terus menggali dari referensi yang lain untuk mengutuhkan pemahaman kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.